Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, Konstantin I, menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Al-Fatih membangun kesultanan serta tekun mematangkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya. 2 tahun masa kepemimpinannya, pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200.000 pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan gemblengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat, salah satunya meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Hal inilah yang membuat gentar kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Dia mengirimkan utusan, membawa perhiasan, harta, hadiah, suap intinya. Intinya adalah suap, bahwa sudahlah, kami siap untuk membayar, yang penting Anda tidak melakukan penyerangan pada kami. Dan mari kita belajar dari sini. Kalau Muhammad Al-Fatih menerima suap itu, maka tidak akan pernah dalam sejarah disebut Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Mana yang lebih mulia? Apakah menerima suap dalam sesaat dengan jumlah yang besar, atau kemudian dia menjadi orang besar yang disebut sepanjang sejarah manusia ini masih ada sebagai penakluk Konstantinopel, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka suap hanya akan menghilangkan keabadian nama baik kita. Jangan pernah lakukan itu, jangan pernah terima itu. Itu mengapa Nabi SAW menyatakan bahwa siapapun yang melakukannya, baik penyuap atau yang menerimanya, maka semuanya ada di neraka. Tak ada jalan lain untuk menghentikan langkah Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel terpaksa meminta bantuan ke Roma dengan konsekuensi Bizantium mengikuti aliran Roma. Setelah permintaan Muhammad Al-Fatih kepada Kaisar Bizantium untuk menyerah tanpa pertumpahan darah gagal, maka saatnya pun tiba. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih memulai serangan umum ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Di bawah komando langsung Muhammad Al-Fatih yang didampingi gurunya. Panah-panah dan ketapel api melesat menghujani benteng Konstantinopel. Meriam raksasa terus dilepaskan untuk menjebol dinding benteng. Sementara dari arah laut, kapal-kapal muslimin yang mencoba menyerang mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan bantuan dari Eropa. Kapal-kapal muslimin yang mencoba menembus selat Golden Horn atau tanduk emas gagal lantaran terhalang oleh besi-besi baja yang melintang menutupi selat. Berminggu-minggu pasukan muslimin menggempur benteng dengan berbagai cara. Upaya untuk menembus melalui jalur bawah tanah pun dilakukan. Namun tak mudah menembus benteng Konstantinopel yang begitu kuat. Al-Fatih pun akhirnya menemukan cara yang dianggap bodoh oleh sebagian bawahannya, yaitu memindahkan kapal-kapal perang yang berada di Selat Bosporus ditarik ke darat untuk menghindari rantai penghalang. Dalam waktu semalam, 70 kapal sudah pindah di perairan Tanduk Emas melalui jalur darat dan perbukitan yang terjal. Inilah satu-satunya titik terlemah dari pertahanan Konstantinopel. Inilah taktik perang terbaik yang kemudian mendapat pujian Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangannya dengan kemenangan. Maka pada hari Senin, 28 Mei 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah. Allahu Akbar.
malam harinya bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia datang ke tenda gurunya yang dikawal itu, gurunya sedang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya. Pada hari Selasa pagi, 29 Mei 1453, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan menentukan dilakukan. Teriakan takbir dan teriakan ulama yang menggelorakan semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel. Hingga akhirnya, kota Konstantinopel tak sanggup melawan gelombang serangan pasukan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel jatuh di tangan kaum muslimin. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesolehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang buruk penduduk Konstantinopel akan nasib yang menanti mereka sirna dengan kedamaian yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Korkmayın. Bundan böyle canımız bir, malımız bir, kaderimiz bir. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin di kota ini. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Islambul atau kota Islam yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Maka selesailah misi seorang Al-Fatih. Ia telah memenuhi janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konstantinopel benar-benar jatuh di tangan sebaik-baik penguasa, dan itulah dirinya serta pasukannya yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pasukan.